Oke, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk kita semua. Oke, mari kita akan mulai kelas kita di malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau di malam hari ini kami boleh datang bersama-sama di dalam kelas Bible Study ini, di mana kami boleh akan melanjutkan studi kami dalam kitab Kejadian. Kami boleh belajar firman Tuhan untuk menjadi pedoman di dalam hidup kami. Dan Tuhan, malam hari ini kami mohon agar kiranya Roh Kudus-Mu bekerja kembali dalam hati dan pikiran kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, mempelajarinya dengan baik, dan boleh sungguh melakukannya juga dalam hidup kami. Berikan Tuhan kasih karunia-Mu kepada kami malam hari ini. Berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu, dan juga Engkau yang kiranya mengampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, melayakkan kami Tuhan datang ke hadirat-Mu, bahkan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkaulah juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, dan kami semua yang akan mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini kita lanjutkan studi kita. Tadi di undangan saya buat pasal 41 ya. Seharusnya malam ini kita masih di pasal 40. Oke, jadi kita lanjut Kejadian pasal 40. Oke, Kejadian pasal 40, dan ini adalah pertemuan antara Yusuf dengan kedua pegawai raja yang masuk ke dalam penjara. Oke, kalau minggu lalu kita melihat bagaimana orang masuk penjara atau Yusuf masuk penjara oleh karena difitnah oleh istri Potifar. Potifar menaruh dia atau menempatkan dia, melemparkan dia ke dalam penjara, dan penjara ini adalah penjara pegawai raja atau penjara khusus VIP, orang-orang yang hubungan atau berhubungan langsung dengan raja. Jadi dia masuk ke dalam penjara ini, dan malam hari ini di pasal 40 kita melihat bagaimana atau apa yang terjadi di dalam penjara ini yang kita sebut sebagai sebuah ruang tunggu. Ya, kembali, apa yang terjadi di dalam diri anak Tuhan itu tidak terjadi secara kebetulan. Tuhan adalah Allah yang berdaulat, dan untuk Yusuf, penjara bagi dia adalah sebuah ruang tunggu untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Oke, sebuah ruang tunggu yang ada kedaulatan Allah di dalamnya, di mana Allah berdaulat dan Allah ingin menjadikan itu menjadi ruang tunggu, dan dia akan bertemu dengan dua orang yang sangat penting, dan salah satu di antaranya yang akan membawa dia nanti ke istana. Oke? Nah, mari kita lihat Kejadian pasal 40, kita baca ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, "Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung." Sebuah hal yang bisa dikatakan, kejadian yang bisa dikatakan begitu heboh sebenarnya terjadi di sini. Karena yang melakukan kesalahan adalah dua orang penting, kepala juru minuman dan kepala juru roti raja. Dan mereka ini adalah orang yang sangat dipercaya seharusnya, karena mereka bukan hanya pelayan minuman dan pelayan makanan, tapi mereka adalah yang memastikan bahwa minuman dan makanan raja itu aman untuk dikonsumsi. Minuman dan makanan raja itu tidak mengandung racun. Jadi kalau yang bersalah adalah kepala juru minuman dan kepala juru roti, ya, ini adalah sebuah kesalahan yang bisa dikatakan sebuah pengkhianatan yang tingkat tinggi. Ya, karena kesalahan mereka bisa-bisa ditemukan ada racun di makanan atau di minuman raja. Jadi mereka adalah pejabat yang sangat penting, kalau kita istilahkan sekarang pejabat eselon 1 daripada Raja Mesir.
Dan mereka sedang kehilangan jabatan mereka karena amarah Firaun. Firaun tengah marah, Firaun tengah menghukum mereka. Dan penghukuman mereka di sini ketika dimasukkan ke dalam penjara di mana Yusuf berada, dan penjara itu adalah penjaranya si Potifar. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan sekedar penjara biasa, tapi tempat ini adalah tempat mereka menunggu eksekusi mereka. Tempat mereka akan menunggu mereka diadili, dan kalau terbukti bersalah, mereka akan dieksekusi. Dan kalau kita melihat di sini, ini tidak terjadi secara kebetulan. Waktunya adalah waktu Tuhan, di mana Yusuf ketika dia berada di penjara, disitulah kedua orang ini masuk penjara. Jadi waktunya itu sangat pas. Jadi kadang-kadang kita pikir waktu kita belajar pasal 39, ketika istri Potifar menggoda Yusuf hari demi hari. Hari demi hari kan panjang. Ya kan, dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Pertanyaannya, kenapa mesti di tanggal itu? Ketika firman Tuhan bilang bahwa di hari tersebut terjadilah di mana istri Potifar membuat sesuatu sehingga tidak ada orang di dalam rumah. Dan dia memaksa Yusuf untuk tidur dengan dia, dan disitulah dia kemudian memfitnah Yusuf, dan disitulah Yusuf masuk penjara. Di antara semua begitu banyak hari, kenapa hari tersebut? Nah, orang dunia akan bilang bahwa itu adalah hari sialnya Yusuf. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, kita tahu tidak ada hari kebetulan, tidak ada hari hoki, dan tidak ada hari sial. Yang ada adalah hari yang ditentukan oleh Tuhan. Dan Yusuf diizinkan oleh Tuhan untuk difitnah di hari yang ditentukan oleh Tuhan. Dia diizinkan masuk penjara di hari yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, itu memberikan kita penghiburan. Nah, kalau kita mengalami situasi yang sulit dalam hidup ini, jangan tawar hati, jangan bilang bahwa Tuhan tidak peduli. Kalau waktunya adalah waktu kita harus menghadapi kesulitan, waktu itu bukan terjadi secara kebetulan, waktu itu bukan waktu sial, tapi kalau kita anak Tuhan, waktu itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan telah tetapkan. Dan di sini kita tahu itu, Yusuf ketika dia berada dalam penjara itulah kedua orang ini masuk di sana, dan dikatakan dengan jelas tadi di ayat yang ketiga, dengan secara jelas atau sengaja diperjelas kepada kita bahwa penjara tersebut adalah penjara tempat Yusuf dikurung, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Jadi dengan begitu jelasnya firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya bahwa ini tidak terjadi secara kebetulan. Tuhan yang mau mereka masuk di sana di penjara di mana Yusuf berada. Jadi kita bisa mengerti akan hal ini dan membuat kita bisa kuat di dalam segala hal yang kita hadapi, termasuk di dalam kesulitan, kesusahan yang mungkin kita hadapi dalam hidup kita. Dan di ayat keempat dikatakan bahwa kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Nah, kepala pengawal raja di sini tertuju kepada Potifar, kan? Sangat menarik ya. Potifar yang menaruh Yusuf di dalam penjara. Nah, di sini kembali ada sebuah pembuktian bagi kita bahwa Potifar jauh di dalam hatinya itu tidak menyangka atau bahkan tidak percaya bahwa Yusuf ini melakukan dosa tersebut. Bahwa Yusuf ini seorang yang melakukan pelecehan seksual dengan istrinya atau terhadap istrinya. Itu adalah sebuah keuntungan dari seorang anak Tuhan. Ketika bahkan dia difitnah, dan difitnahnya begitu, kalau kita mau katakan secara manusiawi atau secara duniawi, fitnahannya begitu meyakinkan, ya kan? Sampai Potifar pun tidak bisa membela Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tapi ada Tuhan yang akan membuka hati nurani orang.
Bahkan di sini membuka hati nurani Potifar. Kembali kita lihat di sini bahwa si Potifar, kepala pengawal raja, menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka. Dan menempatkan di sini tentu kita tahu karena Yusuf dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurus tahanan-tahanan di sana. Dan kedua orang yang sangat penting kalau kita mau bicara sekarang, kedudukan mereka di zaman sekarang, kalau kita di negara kita adalah menteri tangan kanan daripada raja, daripada presiden. Orang yang sangat penting dipercayakan kepada Yusuf. Untuk Yusuf yang merawat mereka, yang mengurus mereka. Jadi jauh di dalam lubuk hati Potifar kita melihat di sini bahwa dia masih percaya dengan Yusuf. Sangat percaya dengan Yusuf. Dan kembali, ini adalah sebuah keuntungan daripada anak-anak Tuhan. Kalau kita benar, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan sendiri yang akan membuat orang sadar bahwa kita benar. Kita tidak perlu bahkan membela diri, berteriak dan pergi ke sana kemari. Tapi kita bersandar kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan menolong Yusuf dengan mengubah atau berbicara di dalam hati nuraninya Potifar. Sehingga ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi karena kalau tidak ditempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka, maka kisahnya tidak akan berlanjut, ya kan? Supaya kisahnya berlanjut, kehendak Tuhan terjadi, maka Tuhan mengubah hati Potifar. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Oke, dan kita melihat di sini sebuah promosi yang berawal dari melayani, kan? Awalnya Yusuf hanya dipercayakan dengan atau kepada orang-orang tahanan dalam penjara tersebut. Sekarang bisa dikatakan dia agak promosi, naik tingkat dengan mengurus para tahanan VVIP, ya. Para tahanan yang sangat penting, ya. Potifar sang kepala algojo justru mendelegasikan wewenang VIP kepada Yusuf. Dan ini adalah sebuah kelas privat untuk Yusuf. Kenapa? Karena kedua orang ini adalah pegawai istana Firaun. Nah, kalau mau mengurus mereka, maka setidaknya Yusuf harus belajar. Atau ketika berbicara dengan mereka, Yusuf pun bisa belajar tentang istana Firaun, tentang bagaimana Mesir dijalankan. Nanti kita akan lihat bahkan mereka bisa menceritakan mimpi mereka, berarti mereka agak sedikit terbuka dengan Yusuf. Jadi ini sebuah bisa dikatakan kelas privat untuk Yusuf, karena bertemu dengan orang penting berbicara, banyak hikmat di dalamnya yang nanti akan menolong Yusuf, karena suatu hari nanti dia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi jangan kita berpikir bahwa kondisi kita hari ini dimanapun kita berada adalah kondisi yang paling buruk di dunia. Kalau kita anak Tuhan dan Tuhan menempatkan kita di suatu tempat, baik atau buruk tempat itu, kita harus memanfaatkan, menggunakan waktu yang ada dan belajar sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak pernah tahu apakah itu yang akan nanti menolong kita untuk masa depan. Satu hal yang selalu saya ceritakan sebagai sebuah bisa dikatakan rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri, yaitu contohnya ketika waktu saya masih sekolah SD, SMP, SMA terlebih, saya tidak mau belajar bahasa Inggris dengan baik. Bagi saya bahasa Inggris adalah bahasa asing. Penyesalan saya tidak mau belajar dengan baik. Namun penyesalan ini sebagai pelajaran berharga nanti ketika saya kuliah. Tuhan justru memimpin saya ke Singapura untuk kuliah. Dan kuliah di Singapura semuanya pakai bahasa Inggris.
Penyesalan tinggal penyesalan. Saya harus berjuang dengan lebih keras. Karena belajarnya dalam bahasa Inggris, saya tidak mengerti bahasa Inggris. Mengerti sedikit tetapi tidak cukup untuk belajar tingkatan kuliah. Jadi harus betul-betul kerja lebih ekstra. Kan? Itu sebagai sebuah penyesalan dan jangan seperti itu. Ya, apalagi bagi kita yang masih muda. Ya, kondisi kita di rumah, kondisi ekonomi orang tua kita, di mana kita sekolah, percayalah tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Apa yang diajarkan kepada kita baik oleh orang tua maupun guru, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kamu manfaatkan sebaik mungkin karena kamu tidak tahu masa depan. Apa yang ada di hadapan kita saat ini adalah bagian yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan untuk menyiapkan kita untuk masa depan. Dan itu yang terjadi dengan Yusuf di sini. Bagaimana di ruang tunggu di dalam penjara, dia boleh belajar, dia boleh bertemu dengan pegawai-pegawai istana Firaun yang tingkatannya sangat tinggi untuk dia nanti mulai membiasakan diri bertemu dengan orang-orang penting di istana Firaun. Oke. Jadi kita harus melakukan yang terbaik dalam setiap hal di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Dalam ayat 5-7 dikatakan, pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Kembali, ini tidak terjadi secara kebetulan. Tiba-tiba di suatu malam yang sama, keduanya bermimpi. Mimpinya berbeda tetapi terjadi secara bersamaan. Mimpinya juga memiliki artinya masing-masing. Oke? Dan dikatakan di ayat ke-6, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Di sini kalau kita melihat tadi di ayat ke-7, dikatakan bahwa ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Nah, di sini digunakan kata rumah, bukan penjara. Kenapa rumah? Kenapa bukan penjara? Padahal mereka di dalam penjara, bukan di dalam rumah. Kenapa rumah, bukan penjara? Karena memang penjaranya ada di rumah. Oke? Potifar sebagai kepala pengawal raja mempunyai privilege, rumahnya di bawah rumahnya, di ruang bawah tanah itu ada penjara khusus, ya, di mana dia memenjarakan orang di sana, dan orang-orang yang dipenjarakan di sana adalah orang-orang VIP, yang berhubungan langsung dengan raja. Jadi itulah kenapa di sini dikatakan bahwa di dalam rumah tuannya itu, di dalam rumah Potifar, ya, di situ ada penjaranya. Nah, di sini kita bisa melihat kembali suatu hal yang bisa kita pelajari dari sikapnya Yusuf, yang menolong dia juga untuk dia bisa menjadi seorang yang lebih baik. Apa itu? Sebuah kepekaan. Kepekaan di tengah rutinitas, ya kan? Yusuf seorang muda yang dipercayakan 2 pegawai istana raja. Dia tidak hanya sekedar melayani dalam artian melakukan tugasnya. Dia bukan hanya sekedar memastikan mereka makan, mereka minum, mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka mungkin yang ada di dalam penjara. Bukan hanya itu, dia tidak hanya berpikir tentang apa tugasnya dan itu yang dia lakukan. Yusuf justru membuka matanya lebar-lebar dengan kepekaan, ya, di mana dia boleh melihat, memperhatikan dengan matanya apa yang terjadi dengan orang-orang ini, di mana kita melihat bahwa Yusuf boleh melihat kesedihan
yang memancar dari wajah mereka. Dia memiliki sebuah empati, bahkan bertanya kepada mereka, mengapa hari ini mukamu suram? Jadi dia mempunyai sikap yang begitu baik. Ya, di tempat kerja, di penjara di mana dia sekarang bekerja, walaupun statusnya adalah tahanan, tapi dia bekerja di sana juga. Dia tidak menyanyiakan kesempatan itu untuk tetap peduli, untuk tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa itu juga adalah sebuah pintu kepada masa depan. Ya, empati, kasih kepada sesama adalah perintah Tuhan kepada kita untuk kita lakukan, dan juga adalah alat Tuhan untuk menolong kita. Dan di sini karena dia bisa melihat akan hal itu, lalu dia bertanya, maka nanti kita tahu bahwa pegawai-pegawai ini akan bercerita kepada dia. Bahkan mereka bisa bercerita dengan terus terang kepada dia. Dan ini kembali membawa kita kepada sebuah pelajaran di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita juga bisa menjadi mata Tuhan atau mata seperti Yusuf, baik itu di tempat kita bekerja maupun di tempat kita belajar, di sekolah maupun di kampus. Mari kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Di zaman sekarang yang penuh dengan sosial media, orang hanya peduli dengan sosial media, jumlah likes, komentar di sosial media. Komentar, likes di sosial media jangan terlalu suka, karena kamu tidak tahu pasti apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka, bagaimana raut wajah mereka. Kadang-kadang apa yang kamu posting ada orang likes, ketika mereka like belum tentu mereka sudah baca, ya kan? Belum tentu mereka sudah dengarkan. Ketika mereka komentar, kadang-kadang kita tahu dari komentar mereka bahwa mereka tidak baca apa yang mereka komentari. Tapi berhadapan muka dengan muka, kamu bisa melihat mimik wajahnya, kamu bisa mendengar cara bicaranya, dan kamu bisa merasa apakah ini meyakinkan, perasaannya seperti apa, apakah dia senang, apakah dia sedih. Berapa banyak mungkin di antara kita yang sudah mulai melihat teman itu di sosial media saja. Kalau di tempat kerja, kalau di kampus, kalau di tempat sekolah, hanya berlalu begitu saja. Jangan, mari kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Lebih-lebih lagi dalam gereja, jemaat, antar jemaat Tuhan. Apakah kita peduli satu dengan yang lain? Ketika ibadah, lalu ketika kita datang pagi-pagi, datang ibadah, kita bertemu satu dengan yang lain. Apakah kita mau peduli memperhatikan raut wajahnya? Apakah saudara kita ini datang dengan sukacita, atau dia datang dengan pergumulan, wajahnya penuh dengan beban? Dan ketika nanti selesai ibadah, apakah kita mau berhenti sejenak, jangan langsung pulang, bertemu dengan satu yang lain dulu, bicara dengan satu yang lain, tanya bahkan satu dengan yang lain, apa kabarnya? Ketika kita melihat wajahnya begitu suram, kita mau tanya, kamu kenapa? Apa beban hidupmu? Apa yang bisa kita doakan? Kepedulian-kepedulian seperti inilah yang juga harus kita miliki sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Lihat Yusuf, seorang anak muda yang begitu mengasihi Tuhan, bisa melakukan akan hal ini. Maka kita pun bisa. Maka anak-anak muda, anak-anak remaja, mari kita lebih peduli satu dengan yang lain. Makanya kita juga harus datang ke persekutuan doa secara khusus, di mana kita bisa berdoa bagi satu dengan yang lain. Jangan ambil persekutuan doa itu hanya sekedar kalau aku ada pokok doa aku datang. Kalau aku nggak ada pokok doa nanti bingung aku mau doakan apa. Persekutuan doa bukan hanya untuk mendoakan diri sendiri, tapi juga adalah pelayanan untuk mendoakan orang lain.
mendoakan pelayanan. Itu gunanya persekutuan doa. Makanya kita datang ke persekutuan doa sebagai bentuk kasih, sebagai kepedulian kita kepada satu dengan yang lain. Ya, jadi dari Yusuf, untuk poin ini kita bisa belajar akan hal ini. Di ayat ke-8 dikatakan, jawab mereka kepadanya. Jadi karena mereka melihat bahwa Yusuf begitu tulus, peduli kepada mereka. Ya, dia bisa melihat bahwa memang kami sedang suram, kami sedang sedih. Wah, jadi mereka mau cerita, mereka mau kasih tahu dia. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Nah, Tuhan membawa kedua orang ini ke tempat yang begitu rendah. Bukan hanya dalam artian fisik, yaitu ke dalam penjara, tetapi juga secara batin. Kenapa? Karena Mesir pada zaman itu terkenal dengan orang-orang yang bisa menafsir mimpi. Dan penafsiran mereka, orang-orang ini disebut sebagai ahli nujum. Orang-orang para penafsir, orang-orang bijaksana. Mereka ini mengartikan mimpi dengan apa? Bukan hanya sekedar menerawang ke awan-awan, tetapi mereka bahkan mempunyai buku mereka, buku tafsir mimpi, ya kan? Jadi orang-orang khusus yang menafsir mimpi. Di sini kedua orang ini dibawa begitu rendah, bukan hanya secara fisik di dalam penjara, tetapi juga secara batin, karena di dalam batin mereka tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan bagi mereka. Dan Tuhan sengaja membawa mereka ke dalam posisi yang begitu rendah ini supaya mereka boleh bertanya kepada Yusuf yang ada di dalam penjara. Makanya mereka bilang tadi, kami tidak mempunyai atau tidak ada yang dapat mengartikannya. Tidak ada yang dapat mengartikannya. Nah, kalau orang duniawi atau mungkin orang Kristen yang tidak dewasa, ketika ada orang tidak mampu melakukan sesuatu dan dia tahu bahwa dia bisa melakukan itu, apa yang biasa dia katakan? Oh, tenang, aku bisa bantu kamu, ya kan? Apalagi di sini, inilah kesempatan bagi Yusuf. Yusuf bisa membuat orang-orang ini berhutang budi kepada dia, ya kan? Dia bisa menafsirkan mimpi, maka seharusnya kalau dia duniawi atau dia tidak dewasa secara rohani, dia akan bilang bahwa tenang, aku bisa bantu kamu, ceritakan sama aku bisa kasih tahu kamu arti mimpi ini. Tapi lihat kedewasaan rohani Yusuf, dan ini kembali adalah hal yang harus kita tiru, harus kita teladani dalam hidup kita. Apa dikatakan? Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Dia bawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan ini bukan hanya sesuatu yang bisa dikatakan bahwa Yusuf sekedar mengatakan bahwa itu bukan dia tetapi Allah. Yusuf di sini sedang membawa orang-orang ini yang katanya tadi, oh tidak ada yang bisa menafsirkan. Dia sedang mengatakan bahwa Allahku itu berbeda dengan Allahmu. Allahmu atau dewamu atau orang-orang pintarmu hanya bisa menolong kamu kalau kamu ada di luar penjara, ya kan? Dia bilang apa? Allah yang maha kuasa, bukankah dia yang bisa menafsirkannya? Dan ceritakan kepadaku. Walaupun aku masih muda, walaupun kita dalam penjara, kamu ceritakan samaku. Karena ada Allah. Allah ini adalah Allah yang maha kuasa. Di luar penjara, di dalam penjara, dia bisa melaksanakan atau memberikan kuasanya. Bahkan untuk menafsirkan mimpi ini. Ini Yusuf sedang mempermuliakan Allah, bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Di saat yang sama tentu
Dia sedang mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi berikutnya, setelah kamu cerita nanti saya tafsirkan, kamu harus ingat bahwa yang melakukan ini semua adalah Allah. Bukankah tafsiran milik Allah? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Yusuf membawa hak eksklusif pencipta, menolak mencuri kemuliaan kepada dirinya sendiri. Maka kita pun harus meneladani ini. Apa talenta kita? Apa kemampuan kita? Apa kehebatan kita? Tuhan kasih kita masing-masing talenta kita, kemampuan yang lebih baik dari orang lain mungkin bahkan. Yang begitu unggul bahkan. Apakah kita bisa seperti Yusuf yang selalu memberikan kemuliaan kepada Allah? Kalau Yusuf dia diberikan kebijaksanaan. Baik itu melalui penafsiran mimpi maupun nanti ketika dia akan mengurus Mesir secara keseluruhan. Dan kita juga tahu bagaimana dia mengurus rumah Potifar yang begitu besar, yang begitu kompleks. Dia diberikan kebijaksanaan. Ada orang yang diberikan kebijaksanaan, artinya seorang pemikir, ya kan? Ada orang yang diberikan kemampuan oleh Tuhan dengan tangannya, kreatif dengan tangannya, seorang pengrajin. Ada orang yang diberikan kemampuan oleh Tuhan dalam mulutnya, pandai berkata-kata. Ada yang disebut sebagai the golden tongue, silver tongue. Nah, lidahnya begitu baik, ya, dia pandai berbicara. Makanya ada orang-orang tertentu yang bisa jadi MC, ya kan? Orang-orang tertentu yang bisa jadi penyanyi. Enggak semua orang bisa, talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ada orang lebih unggul dengan kakinya, menjadi olahragawan, pemain sepak bola, pelari. Kita mempunyai keunggulan kita masing-masing, talenta kita masing-masing. Tapi pertanyaan berikutnya adalah sebagai anak-anak Tuhan, siapa yang dipermuliakan dengan semua talenta yang kita miliki? Apakah kita selalu mengatakan bahwa betapa hebatnya kita? Ini ajaran yang bahkan masuk ke dalam gereja tentang berbicara tentang diri kita sendiri. Positive thinking, selalu berbicara positif tentang diri kita. Ada bahkan yang mengajarkan setiap pagi ketika kamu bangun, lihat cermin, motivasi dirimu sendiri dengan mengatakan kamu hebat. Lihat ke cermin, sebutkan namamu. Nama saya Sobastian. Jadi kalau saya lihat cermin pagi-pagi, saya bilang, Sobastian, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Kamu hebat. Orang duniawi melakukannya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan lupa, apapun kemampuan kita, apapun kehebatan kita, itu bukan karena kita, itu karena Tuhan. Di sini Yusuf menunjukkan itu. Setiap kali dia mau melakukan sesuatu itu adalah kemampuan yang lebih dari orang lain, di mana orang lain datang membutuhkan pertolongannya, dia katakan bahwa tenang, ada Allah yang akan menolong. Aku ini hanya alat Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau aku bisa bekerja dengan tanganku, kalau aku bisa bekerja dengan kakiku, kalau aku bekerja dengan mulutku, kalau aku bisa melakukan apapun dalam hidup ini, aku harus selalu katakan bahwa itu karena Tuhan. Biar orang tahu bahwa itu karena Tuhan, bukan karena kita. Karena Tuhan. Makanya dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa jangan berpikir tentang besok aku pergi ke sana, ke kota A, lusa aku pergi ke kota B. Kamu harus bilang, kalau Tuhan berkenan, aku bisa melakukan ini dan itu. Kalau Tuhan berkenan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau Tuhan menolong.
Dan kalau kita yakin kita bisa melakukannya, kita katakan, tenang, ada Tuhan yang akan menolong. Jadi dalam segala apa yang kita lakukan, orang bisa melihat, oh ini ada Tuhannya yang menolong dia. Ya, jadi ini teladan bagi kita. Maka itu selalu dulu waktu saya kuliah di FEBC, sering sekali saya mendengar guru maupun orang-orang gereja selalu mereka menggunakan istilah ini, God willing, God willing. Awal saya pikir saya masih baru masuk STT, baru masuk FEBC waktu itu. Saya tidak terlalu mengerti kenapa selalu mereka bilang God willing, God willing, God willing. Bahkan tentang ibadah, contohnya di Bible study, lalu selesai belajar, lalu si dosen atau guru bilang bahwa kita jumpa hari Minggu di ibadah, lalu dia sematkan kata God willing. God willing kita ketemu hari Minggu. Kayak seolah-olah di masa sekarang, apalagi dengan digempur kita dengan teologi positif segala macam, Injil kemakmuran, lidah ada kuasanya. Kata-kata God willing itu kalau Tuhan berkenan seolah-olah menjadi kata-kata lemah. Ya kan? Apa kalau Tuhan berkenan? Seolah-olah kita tidak yakin, harus yakin. Ya kan? Katanya harus yakin. Maka jangan bilang God willing, jangan bilang kalau Tuhan berkenan. Bilang pasti dalam nama Tuhan. Wow, kamu mati hari besok bagaimana? Kamu bilang dalam nama Tuhan kita ketemu hari Minggu, besok kamu mati. Bisa ketemu? Bisa, tapi kamu mayat. Kamu, orang datang melayat kamu. Tuhan tidak ajarkan kita demikian. Sesuatu yang tidak pasti, apalagi tentang masa depan, kita tidak pernah tahu. Bahkan untuk melakukan sesuatu, kalaupun kita punya talenta di situ, belum tentu kita bisa lakukan. Selalu bilang, God willing. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan mau. Dan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ini bukan kata-kata lemah. Inilah kata-kata untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga pada akhirnya orang tahu, oh bisa karena Tuhan. Kita ketemu, oh karena Tuhan. Karena kemarin kita bilang kalau Tuhan berkenan. Sekarang hari Minggu kita ketemu, oh berarti karena Tuhan. Tuhan telah menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita. Sehingga hari ini kita bisa ketemu. Wah, pujilah nama Tuhan. Nah, itu ini. Jadi nanti ketika Yusuf bisa menafsirkan itu dalam pikiran mereka, oh betul ya, Tuhannya menolong dia. Tuhannya betul-betul begitu luar biasa. Oke, jadi itu adalah suatu hal yang harus kita ini. Lalu mengenai ini juga, ini bukan hanya sekedar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi kata-kata bukankah tafsiran milik Allah. Ini juga adalah kata-kata yang bisa menjadi, kita katakan selalu menjadi solusi yang bisa kita berikan kepada siapapun. Kalau teman-teman sekerja kita cerita kepada kita tentang keluarganya, atau teman-teman sekolah kita, mungkin teman kita datang dengan wajah murung, lalu kita tanya, kenapa kamu? Lalu dia cerita bahwa oh tadi di rumah ayah dan ibu bertengkar. Kita sebagai anak muda atau kita sebagai teman sekerja, teman di kampus, apa yang bisa kita jadikan solusi kepada dia? Atau mungkin teman sekerja kita datang ke tempat kerja dengan wajah murung, kita tanya kenapa? Oh tadi bertengkar dengan istri, tadi bertengkar dengan suami. Apa solusi yang bisa kita berikan kepada dia? Nah, kadang-kadang sebagai orang Kristen di zaman sekarang lebih-lebih ada hasutan iblis, godaan iblis untuk mengatakan, oh jangan bicara tentang dia adalah orang tidak percaya, dia adalah bukan orang Kristen. Kalau yang cerita sama kita bukan orang Kristen. Jadi jangan kasih sama dia firman Tuhan tentu. Kita harus pikirkan solusi dalam dunia, tips dan triks dalam dunia. Kita harus bilang sama dia, oh kamu pergilah kepada psikolog.
Kita harus katakan, bukankah tafsiran milik Allah? Bukankah hikmat kebijaksanaan adalah milik Allah? Biar saya beritahukan kepada kamu, apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Bisa nggak kita orang Kristen melakukan itu? Itu yang dilakukan oleh Yusuf di sini. Tafsiran adalah milik Allah. Kamu cerita sama saya akan panggil Allah, atau Allah akan kasih tahu saya apa artinya. Sekarang apa masalah teman-teman kita, keluarga kita yang datang cerita kepada kita? Apa solusi yang mau kita berikan? Apakah kita bilang bahwa ada hikmat daripada Allah mengenai kamu dengan istrimu? Firman Tuhan katakan, kalau kamu bertengkar dengan istrimu, firman Tuhan katakan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Maka kalau kamu, apapun tadi masalah kalian, mungkin istrimu salah, karena pasti orang berkata bahwa iya karena istri saya begini dan begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Sama seperti kalau kamu bersalah, apa yang kamu harapkan dari orang? Kalau kamu bersalah, tentu dimaafkan, ya kan? Maka apapun kesalahan istrimu, maafkan. Dan kalau kamu maafkan, kamu akan lepas dari semua kesedihan, kemurungan ini, dan kamu akan bisa bekerja dengan lebih fokus, dengan lebih baik, dan terhindar dari mara bahaya. Ini hikmat dari Tuhan. Kamu ambil, kamu tertolong. Itu. Kita selalu ada solusi dari firman Tuhan. Mari solusi-solusi dari firman Tuhan kita bawa kepada orang-orang, bahkan mereka yang tidak percaya Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Allah kita sungguh adalah Allah yang hidup dan yang benar, yang selalu yang mempunyai solusi untuk segala hal dalam hidup ini. Solusi dalam artian bukan berarti kamu akan kaya dan makmur segala macam. Solusi dalam artian bahwa Dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana. Firman-Nya Alkitab adalah betul-betul firman Allah. Karena itu relevan, karena itu berguna dan betul-betul benar untuk hidup semua orang. Hidup semua orang. Jadi jangan sekedar berikan solusi-solusi yang tidak ada faedahnya kepada siapapun, teman, keluarga, saudara kita yang mempunyai kesulitan. Mari kita bawa mereka kepada firman Tuhan. Kita kasih tahu mereka ada solusi dari Tuhan, dan itu di dalam firman-Nya. Nah, itulah kenapa kita belajar firman Tuhan, supaya kita juga bisa menggunakannya. Maka dikatakan firman Tuhan itu seperti pedang, menjadi senjata kita, bukan hanya untuk melawan musuh, tapi untuk melindungi, ya kan? Di ayat 9 sampai 11, firman Tuhan berkata, kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya atau cabangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Ada di sini kita melihat bahwa juru minuman itu menceritakan dengan begitu detail. Dia betul-betul percaya dengan Yusuf. Dia mau memberitahukan kepada Yusuf segala sesuatunya. Di sini kita melihat bahwa dalam mimpi si juru minuman ini seolah semuanya berjalan dengan begitu cepat. Ya, tidak dikatakan sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, berapa tahun kemudian, tidak. Tapi ini cerita tentang sebuah pohon anggur bertunas, mekar, berbuah, lalu buahnya diambil, buahnya dijadikan minuman, lalu ditaruh di dalam piala Firaun dan diserahkan kepada Firaun. Jadi itu adalah mimpi daripada juru minuman ini. Jadi dari tadi si Yusuf yang peduli, lalu si Yusuf yang menjanjikan ada pertolongan dari Allah, si juru minuman kemudian cerita. Dan ceritanya begitu detail, dan ini menunjukkan bagaimana si juru minuman
percaya untuk menceritakannya kepada Yusuf. Di ayat 12-13 kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Jadi dia memberikan artinya. Dan tentu arti ini datangnya dari Tuhan. Ketiga carang atau cabang itu artinya 3 hari. Lalu di ayat 13, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Nah, ini adalah sebuah nubuatan karena terjadi 3 hari lagi, ya kan? Terjadi di masa depan. Namun saya mau membawa kita di sini untuk betul-betul memperhatikan bahwa ini adalah ciri daripada nubuat yang benar. Karena bahkan sampai zaman sekarang ini masih banyak orang yang mengaku nabi dan mulai bernubuat. Katanya tahun sekian, bulan sekian akan terjadi hal ini dan hal itu. Atau katanya Tuhan Yesus akan datang. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Atau bahkan bernubuat tentang hidup kita. Mengatakan bahwa kamu akan berhasil. Ada seorang Chinese beragama Buddha. Saya pergi kepada dia untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Lalu dia bilang sama saya, oh saya sudah pergi ke gereja. Oh saya bilang bagus. Kemana? Dia sebutkan salah satu nama gereja. Gereja Karismatik. Lalu saya bilang, oh bagus. Lalu dia cerita, kenapa dia pergi ke sana. Dia cerita kenapa dia pergi ke sana, alasannya pergi ke sana karena di sana dia diterima. Oke, satu bagus, dia diterima. Kedua, dia bertemu dengan orang-orang Chinese lainnya yang bercerita kepada dia. Dan dia merasa bahwa dia sama dengan mereka. Kenapa? Karena cerita mereka begini. Cerita mereka adalah, oh kami juga dulu mengalami apa yang kamu alami. Nah, apa yang dialaminya? Sekarang ini dia dalam situasi sedang mau bangkrut. Usahanya dia kena tipu, lalu usahanya lagi sangat kacau. Ya, ada kemungkinan bahkan bisa tutup kalau dia tidak bisa bertahan. Lalu dia ketemu dengan orang-orang ini di sana di gereja tersebut, dan orang-orang ini bilang sama dia, kami juga pernah mengalami itu. Kami juga pernah mau bangkrut. Wah. Dia sangat tersentuh, dia merasa wah ini ada koneksinya. Tapi tidak sampai di situ. Apa yang membuat dia terus mau datang? Karena orang-orang ini bilang, dan kamu akan juga sama seperti kami. Asal kamu rajin beribadah, asal kamu melayani, tenang, Tuhan akan pulihkan keadaan. Sama seperti kami alami, kamu juga pasti alami. Nah, ini ada nubuatan palsu. Karena di sini nubuatannya mirip-mirip. Yaitu bahwa dikatakan bahwa juru minuman itu akan kembali pada pangkatnya, ya kan? Tadinya dia bangkrut, dalam artian bangkrut, dihukum dalam penjara. Lalu dia akan kembali ke posisinya. Dia akan kembali menjadi pegawai istana raja. Tapi ada yang berbeda. Yang berbedanya adalah kalau Yusuf ketika dia bernubuat, dia katakan apa? 3 hari. Sangat detail. Waktunya tidak lebih, tidak kurang. 3 hari lagi. Nubuatan itu selalu begitu detail. Sampai kepada waktunya itu tepat. Yang berbeda dengan nubuatan di zaman sekarang adalah lebih berupa prediksi. Kalau kamu bekerja keras, kamu akan berhasil. Ya jelas. Tapi mereka bilang itu nubuat. Tuhan berbicara melalui aku. Bahwa kalau kamu rajin ibadah, kalau kamu rajin melayani, kalau kamu memberikan persembahanmu, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Itu bukan nubuatan. Nubuatan dalam artian membicarakan masa depan. Tuhan tidak perlu berbicara langsung dari sorga untuk itu. Karena itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Mazmur pasal 1. Kita ingat kan Mazmur pasal 1? Kalau kita menjauhkan diri kita dari dosa,
dan kita merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam, maka kita akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan pernah layu, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Jangan percaya dengan orang-orang yang suka mengatakan Tuhan berbicara secara langsung kepadaku, tapi yang mereka katakan adalah prediksi. Yang mereka katakan adalah sesuatu yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Tapi supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan wah, orang percaya, wah Tuhan sedang berbicara ini dan di telingaku langsung berbisik kepadaku. Berbisik. Kalau memang nubuatan itu benar, kalau memang yang dikatakan kepada orang itu yang saya ketemu tadi benar, maka mereka harus bisa menentukan waktunya kapan. Jangan bilang-bilang saja nanti kapan. Jadi kalau ada yang bernubuat sama kita, tiba-tiba datang sama kita bilang, kamu pasti akan sembuh, tanya sama dia kapan. Jangan bilang aja pasti sembuh, kapan. Ya memang kalau aku berobat, kalau aku makan obatku, kalau aku istirahat, ya memang pasti sembuh lah. Ya kan? Tapi jangan bilang itu nubuatan. Jangan bilang itu karunia menyembuhkan. Yang lucu dengan pendeta yang memiliki karunia penyembuhan adalah dia harus mendoakan orang tersebut berulang kali, bahkan berhari-hari. Berhari-hari, apalagi sakit tenggorokan. Ada orang datang sakit tenggorokan, didoakan, wah dia merasa lebih enak, tapi masih sakit. Besok datang lagi. Kamu mau datang sama apa? Yang bisa menyembuhkan atau ya, datang sama dokter? Dokter pun kayak gitu ya, kasih kamu obat, ya datang lagi besok. Berarti kamu bilang, oh berarti dokter juga melakukan mujizat. Oh tidak, itu tidak benar. Kita tidak bisa percaya dengan hal-hal seperti itu. Jadi jangan sembarangan berbicara tentang nubuat, dan jangan sembarangan percaya dengan orang yang mengatakan nubuat. Uji, nah, firman Tuhan bilang ujilah segala sesuatu. Firman Tuhan bilang uji. Bahkan kalau terjadi, Ulangan pasal 13 bilang, kalaupun terjadi, tapi dia membawa kamu kepada Allah lain, kamu harus melempar dia dengan batu atau tidak percaya kepada dia. Konteks perjanjian lama kamu lempar dia dengan batu. Konteks kita sekarang, tentu kita tidak bisa lakukan itu. Jangan percaya dengan dia. Sudah berapa banyak orang yang mengaku bisa menyembuhkan ketika doakan tidak sembuh. Sekali saja dia doakan tidak sembuh, itu sudah berarti bahwa dia nabi palsu. Sekali saja. Jangan bilang berulang kali. Tapi banyak kok yang sembuh, sekali dia tidak bisa lakukan, dia adalah nabi palsu. Karena dia mengaku bisa kan? Nah, kadang-kadang saya bilang sama seorang teman yang berteman dengan banyak pendeta-pendeta yang mengaku bisa menyembuhkan segala macam. Tapi kadang-kadang mereka juga posting di grup kumpulan pendeta, kumpulan hamba Tuhan, tolong doakan pendeta ini lagi sakit, tolong doakan istri pendeta ini lagi sakit. Saya pikir, bukankah banyak di antara kalian yang mengaku punya karunia menyembuhkan? Ini pendeta lo yang lagi sakit. Kan alasan kalian kalau nggak sembuhkan tidak punya iman, ya kan? Tapi kalau pendeta yang sakit, kita percaya bahwa dia harusnya punya iman, ya kan? Kenapa kalian tidak datang ke sana, doakan dia dan dia bisa sembuh? Kenapa kalian minta di grup, kasih tahu di grup dia sedang sakit, bentar lagi dikasih tahu bahwa dia sudah meninggal? Mana pendeta-pendeta itu yang katanya bisa menyembuhkan? Karunia penyembuhan, yang berani buka KKR penyembuhan. Nabi palsu. Karena karunia Tuhan itu selalu detail, selalu pas. Karena dia Tuhan. Dia tidak main-main. Dalam hal nubuat, dalam hal penyembuhan, dalam mujizat, apapun. Lihat di sini, begitu detail. 3 hari dan 3 hari. Enggak lebih, enggak kurang. Harus ada tanda yang betul-betul membuat dia tidak alami. Ini bukan kebetulan. Yang terjadi dengan nubuatan hari-hari ini, mujizat hari-hari ini, semuanya masih bisa dilihat, dievaluasi. Ini masih alami. Nanti
masih alami. Bukan sesuatu yang terjadi tidak alami, tapi masih alami. Masih bisa dijelaskan. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan membuat ini betul-betul adalah nubuatan, betul-betul dari Allah. Ya, karena dibuat dia sangat tidak alami. 3 hari. Wah, jadi apa di sini si kepala juru minuman sini 3 hari. Waktunya dia menunggu 3 hari. Ayat 14 sampai 15. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya rasa kita istirahat sebentar 10 menit. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi kita melihat bagaimana nubuatan yang disampaikan oleh Yusuf sebagai tafsiran daripada mimpi yang dimimpikan oleh juru minuman itu bukan hanya tepat dalam bentuk waktu, tetapi juga tepat atau detail dalam apa yang akan terjadi. Kalau tadi kita kembali ke ayat 13 dikatakan dalam 3 hari Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau dalam pangkatmu. Jadi ditinggikan, artinya ditinggikan, dikeluarkan dari penjara, lalu dia akan dikembalikan di pangkatnya yang dahulu sama persis, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Jadi sama seperti bagaimana engkau lakukan dulu, begitu engkau akan lakukan sekarang. Jadi 3 hari lagi. Jadi begitu detail, dan apa yang terjadi betul-betul seperti apa yang dia mimpikan, dan seperti tafsiran mimpinya. Di 14 dan 15 bahwa di sini Yusuf meminta supaya si kepala juru minuman mengingat akan dia kalau nanti dia pergi bebas, mengingat akan dia untuk menceritakan tentang dia kepada Firaun. Oke, jadi di sini bukan berarti Yusuf tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang mungkin berpikir bahwa kalau bersandar kepada Tuhan maka kenapa kamu meminta dia seolah-olah kamu bersandar kepada dia? Tentu tidak. Kembali ingat bahwa ada kedaulatan Allah, ada juga tanggung jawab manusia. Lakukan bagianmu sebaik mungkin. Waktu dia dimasukkan dalam penjara, belum waktunya bagi dia untuk membela diri tentu, karena dia juga tahu hikmat Tuhan berikan kepada dia itu akan sia-sia bagi dia untuk membela diri. Sekarang waktunya sudah tepat, karena ada si kepala juru minuman ini yang dalam hikmat Tuhan juga diberikan kepada dia untuk tahu bahwa ini adalah jalan keluar. Ya, ini tidak terjadi secara kebetulan. Kamu ada dalam penjara, dan penjara yang sama dengan mereka, dan kamu bertemu dengan mereka. Mereka mau ceritakan mimpi mereka, dan Tuhan kasih kamu hikmat untuk menafsirkan mimpi mereka. Berarti ini adalah pintu dari Tuhan. Yusuf peka akan hal itu, Yusuf tahu akan hal itu, maka dia melakukan bagiannya sebagai manusia. Dia katakan kepada si kepala juru minuman itu bahwa dia di sini karena difitnah. Yusuf memaparkan statusnya sebagai korban. Dia diculik, lalu dia dibawa, dijual, lalu dia dijual kepada Potifar, dan sekarang dia difitnah. Di sini aku tidak melakukan apapun. Percaya kepada kedaulatan Allah bukan berarti fatalisme pasif, tidak melakukan apa-apa, berdoa saja. Tidak, kita harus bertindak. Yusuf menggunakan jalur pelobian manusiawi yang logis. Nah, dari apa yang terjadi di sini? Kalau kita mau lihat, ya kan, si kepala juru minuman ini pegawai istana raja. Lalu sekarang Yusuf mau keluar melalui, dalam tanda kutip, orang dalam. Ya, istilah kita sekarang ordal, ya kan? Jadi pertanyaannya, apakah boleh menggunakan ordal
bantuan ordal, bantuan orang dalam. Kalau kita misalnya mau melamar pekerjaan di sebuah PT, di Galangan atau dimanapun di kantor, boleh nggak pakai jasa ordal, orang dalam? Siapa yang suka pakai jasa orang dalam? Boleh nggak pakai jasa orang dalam? Boleh. Perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan. Berarti boleh ya? Boleh atau tidak boleh? Ibu Sitanggang bilang boleh. Ibu Suparti? Hah? Tergantung. Oke, tergantung. Tergantung apa ini, Bu? Ya. Kalau ada orang dalam tulus menolong boleh. Tapi kalau orang dalamnya harus dibayar, nggak boleh. Nggak boleh. Orang dalamnya kalau dibayar boleh, nggak boleh kalau nggak dibayar. Kalau tulus gratis boleh. Nah, itu namanya kita mau gratisan itu namanya, Bu. Di sini bisa dikatakan bahwa ini dibayar loh. Kenapa? Ini hutang budi. Ya kan? Yusuf bilang sama dia bukan karena dia yang mau loh. Bukan karena orang ini bilang, "Kamu kenapa?" Bukan orang ini yang tanya, ya kan? Bukan orang ini yang bilang bahwa, "Oh tenang, aku akan bantu kamu." Bukan. Ini bukan tulus orang ini melakukan. Ini Yusuf sedang menggunakan hutang budi untuk membayar orang ini. Karena ini adalah memang hal legal pada masa tersebut. Ada namanya dalam kehidupan sosial di masa tersebut disebut sebagai hutang budi. Orang yang ditolong itu berhutang budi, mempunyai kewajiban legal untuk melakukan sesuatu kepada orang yang menolong dia. Kalau tunggu orang yang tulus dalam dunia ini, tidak ada orang yang tulus. Pasti ada sesuatu kenapa dia menolong kamu. Entah dia saudaramu, entah dia temanmu, ya kan? Pasti ada sesuatu yang menjadi bayarannya. Walaupun itu bukan mungkin uang, rasa hormat, ya, persaudaraan, ucapan terima kasih, atau mungkin hutang budi. Dulu ayahmu pernah menolong saya, sekarang saya tolong kamu. Nah, itu pernah ada yang seperti itu. Kalau itu yang terjadi, boleh atau tidak boleh? Josi, kamu masih muda kan? Masih muda kamu kan? Nah, kalau kamu nanti mau kerja, susah nih cari kerja nih di Batam ini sekarang. Boleh nggak pakai jasa ordal, orang dalam? Yang ada di Zoom juga boleh menjawab kalau mau. Boleh nggak pakai jasa orang dalam? Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bisa apa? Merugikan orang yang punya kesempatan masuk. Merugikan orang lain yang seharusnya dia yang masuk, karena kita ada orang dalam maka kita pula yang masuk, ya kan? Oke. Jawaban yang masuk akal. Ini ada di kolom chat, saudari Elvina bilang boleh Pak. Oh, boleh atau tidak boleh? Jawabannya boleh dan tidak boleh. Tidak boleh kalau curang. Boleh kalau benar. Maksudnya apa? Begini. Lihat di sini. Yusuf, apa yang dia minta? Bebas. Apa syarat atau apa alasan kenapa dia harus bebas? Alasannya legal atau tidak legal? Legal.
Benar atau tidak benar? Benar. Dia difitnah, dia tidak bersalah. Betul tidak? Dari sini kita tahu bahwa permintaan Yusuf bukan sesuatu yang salah. Permintaannya untuk bebas adalah permintaan yang masuk akal. Itu adalah keadilan. Itu adalah hal yang benar secara hukum. Kalau kita membutuhkan bantuan orang lain untuk memasukkan kita ke dalam pekerjaan, ke dalam tempat belajar, harus alasannya benar. Harus alasannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Masalahnya adalah ada orang mau masuk tempat kerja, tapi dia tidak punya legalitas. Dia tidak punya sertifikat yang diharuskan ada untuk pekerjaan itu. Tapi kalau dia melamar sendiri, dia pasti tidak akan diterima. Jadi supaya dia diterima, pakai jasa orang dalam. Bayar orang dalamnya. Supaya kalau sertifikat itu dibutuhkan, dianggap ada. Walaupun tidak ada. Atau dibuat-buat supaya ada. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita memintanya dengan jalur yang benar, syarat-syaratnya dipenuhi, dan kita mau mengikuti jalurnya. Lihat di sini nanti apa yang diminta oleh Yusuf. Yusuf hanya bilang, sebut aku kepada raja. Bukan dia bilang, bebaskan aku, kamu harus cari cara, ya entah menyogok siapa, menyogok ini dan itu. Kamu kan pegawai, mungkin kamu perintahkan kepala penjara, udah lepaskan dia. Tidak. Bicara dengan raja supaya aku diadili. Karena memang kasusku adalah kasus yang salah. Aku difitnah, aku tidak buat kesalahan. Kalaupun kita minta jasa orang dalam, itu bukan berarti bahwa aku nggak mau tahu ya, aku nggak mau tahu. Pokoknya aku masuk, apapun syaratnya kamu urus. Bukan. Tapi kita memang sudah punya semua syaratnya dan kita tahu kita memang layak untuk di situ secara legal. Dan kita mau mengikuti semua prosesnya. Maka meminta jasa orang dalam yang seperti itu boleh. Apakah dengan cara seperti itu kita mengambil rezeki orang lain? Tenang, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Oke, Josi? Nggak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau Tuhan mau kamu masuk ke sana, kamu akan masuk. Kalau orang lain yang Tuhan mau masuk di sana, dia yang akan masuk di sana. Tapi kembali, intinya adalah di caranya, motivasinya, bagaimana melakukannya. Kalau benar, boleh. Kalau tidak benar, tidak boleh. Kembali ke sana. Oke? Jadi jangan memanipulasi data. Ada orang memanipulasi data, ya kan? Karena ada orang di dalam, karena ada teman di dalam, karena ada saudara di dalam, maka dimanipulasi datanya. Nah, itu tidak boleh. Semua persyaratan harus ada dan memang ada sejujur-jujurnya. Oke, seperti di sini Ibu Francisca juga di Zoom bilang, boleh saja Pak, asal pada jalur yang benar. Wow, itu maksudnya. Oke, walaupun kita bicara tentang jalur yang benar, itu jalur yang benarnya. Jadi kita lanjut di ayat 16 dan 17. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Hati-hati dengan sikap oportunisme, ya, dan ilusi keamanan dunia. Kalau kita kembali kepada kisah yang saya ceritakan tadi tentang seseorang yang saya mau ceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan dia bilang dia ke gereja karena orang-orang di gereja bilang sama dia bahwa dia bisa berhasil kembali karena cerita mereka. Orang ini sedang dijadikan juru roti.
Kalau kamu ke gereja, kalau kamu menjadi orang Kristen, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat orang lain berhasil, maka kamu adalah juru roti. Hati-hati. Itulah kenapa kesaksian tidak bisa dijadikan landasan kebenaran. Sayangnya di gereja zaman sekarang, kesaksian itu menjadi nomor 1. Firman Tuhan nomor 2. Atau boleh lagi nomor berapa. Orang lebih suka mendengar kesaksian daripada firman Tuhan. Makanya sekarang banyak pendeta lebih banyak cerita kesaksian daripada mengkhotbahkan firman Tuhan. Mengekspos firman Tuhan. Mengekseget firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan sudah dikatakan, firman Tuhan ini, ayat ini, kata ini berarti begini dan begitu. Wah, orang tidak mau dengar. Bosan. Terlalu berat. Ya, kasih mereka kesaksian. Oh, mereka happy. Oh iya ya. Pendeta sekarang bersaksi. Ada pendeta bilang begini. Kemarin saya mau ke Amerika. Dia bilang, saya mau ke Amerika. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pergilah ke Amerika. Lalu dia cerita sama anaknya. Lalu dia bilang, terjadi mujizat Tuhan. Apa mujizat Tuhan yang terjadi? Anaknya tiba-tiba telepon dia lagi dan bilang, Ma, aku bisa, karena pendetanya perempuan. Ma, aku kasih kamu uang, beli tiketmu, pergi ke Amerika. Mujizat, dia bilang. Mujizat apaan? Kamu cerita sama anakmu punya uang, dia kasih kamu uang pergi ke Amerika, itu mujizat apa? Itu bukan mujizat. Tapi ketika mendengar itu semua orang, wah luar biasa, itulah kekuatan doa. Lalu masing-masing akan berdoa seperti juru roti bilang, aku juga mau, ya kan? Aku juga mau sama seperti juru roti, aku juga punya mimpi. Dia bilang, dia dengar, wah bagus sekali tafsiran untuk si juru minuman. Oh bagus sekali kesaksian pendeta ini. Oh bagus sekali kesaksian si Mongol. Tahu Mongol? Pasca Ekumene di Batam ini akan dihadiri oleh Mongol. Kesaksian rohani Mongol. Dan lihat saja mana yang akan didengar oleh orang. Khotbahnya atau Mongolnya. Mana yang akan dinanti. Makanya di posternya harus ada muka si Mongol di sana. Karena itu akan menarik orang datang. Khotbahnya, itu khotbah, entah apa lagi khotbahnya. Mongol datang. I want to hear. Aku mau datang, aku mau dengar. Juru roti. Mendengar kisah, aku juga mau. Mendengar kisah orang bangkrut lalu berhasil kembali, aku juga mau. Mendengar orang sakit disembuhkan, aku juga mau. Ujung-ujungnya hanya ilusi. Hati-hati dengan iman ikut-ikutan. Sekedar ikut-ikutan. Oportunisme yang sekedar mencari untung, melihat kesuksesan orang lain. Dan ini fenomena Injil kemakmuran. Makanya yang dipertontonkan adalah orang sembuh. Yang dipertontonkan adalah orang berhasil, orang kaya, orang sukses. Supaya orang semua datang ke gereja karena mau seperti itu. Maka pendeta pun begitu, berpakaian apa? Tidak lagi berpakaian seperti layaknya pendeta. Berpakaian mewah. Ini terang-terangan ada seorang namanya Joseph Prince di Singapura, pendeta karismatik, pendeta besar. Dia bilang, saya berpakaian seperti ini, dia pakai jeans, dia pakai baju yang mahal, pakai jam yang mahal, pakai jaket yang mahal, rambutnya pun kayak mungkin bagi kita yang sudah berumur kita tahu apa kan, Meteor Garden, tahu Meteor Garden? Yang rambutnya panjang itu kan, ada poninya di depan. Nah, itu dia. Kenapa? Karena dia bilang begini. Sama seperti apa? Minyak urapan yang jatuh di kepala Harun, ya kan? Lalu turun ke bawah melewati janggutnya baru ke jubahnya. Demikianlah berkat Tuhan. Berkat Tuhan turun dari atas. Kepala. Kalau di gereja siapa kepala? Pendeta. Jadi turun dulu atas pendeta. Kalau pendetanya kaya, kalau pendetanya kelihatan kaya, jemaatnya pasti akan kaya.
Itu ajaran mereka. Itu ajaran yang seperti ini yang disukai. Gerejanya, 10.000 orang datang. Kalau kayak saya ini kelas Bible study, ayat per ayat. Firman Tuhan bilang, kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa tolong. Nggak ada yang mau dengar. Bahkan jemaat sendiri pun tidak tertarik untuk datang. Tapi apakah kita harus berubah? Dan mulai minggu ini akan berbicara lebih banyak kesaksian. Kalau itu yang terjadi, maka ingat, saya sedang membuat kita menjadi juru roti. Dan jangan mau jadi juru roti. Ilusi keamanan, membanggakan karya atau jabatan di atas kepala, membuatnya rentan disambar Kristus. Aku juga punya kemampuan. Kalau juru minuman dia hebat, dia akan berhasil, aku juga mau berhasil. Dan apa yang terjadi dengan dia? Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Sama, 3 hari. Tapi apa yang terjadi 3 hari? Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau, sama-sama ditinggikan. Tinggi ke atas, dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuh. Dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih jelas lagi dikatakan sebenarnya di sini. Aja saya terjemahkan terjemahan saya yang saya rasa lebih harafiah. Di ayat 19 dikatakan, terjemahan saya bilang, dalam 3 hari lagi Firaun akan mengangkat kepalamu dari tubuhmu dan akan menggantung engkau pada sebuah tiang kayu, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Mengangkat kepalamu dari tubuhmu. Nah, itu dalam bahasa aslinya, kalau diterjemahkan secara harafiah. Dan ini artinya apa? Dipotong lehernya, dipenggal. Dia akan dipenggal, lalu setelah dipenggal tubuhnya akan digantung di sebuah tiang kayu. Dan ini adalah memang hukuman pada masa tersebut untuk pengkhianat raja. Artinya dia akan terbukti sebagai pengkhianat raja. Artinya dia melakukan kesalahan. Maka dia akan dipancung atau dipotong lehernya, kan, kepalanya, lalu tubuhnya akan digantung di atas kayu supaya dimakan oleh burung. Karena mereka percaya ini hukuman bukan hanya untuk hukuman jasmani, tapi juga untuk rohani, roh mereka. Karena orang Mesir percaya bahwa orang itu kalau mati harus dikubur supaya rohnya tenang. Tapi kalau tubuhnya itu digantung dan dimakan oleh burung, ikut rohnya tidak tenang. Hukumannya sampai ke alam roh. Nah, itu maksudnya. Oke? Kalau kita jadi orang Kristen karena ikut-ikutan, dan saya juga kadang berbicara dengan anak-anak remaja dan muda-mudi, kenapa kamu Kristen? Apakah karena orang tuamu Kristen? Kenapa kamu ke gereja? Apakah karena sekedar orang tuamu paksa kamu ke gereja? Hati-hati, kamu bisa menjadi juru roti. Kamu mati, kamu tidak selamat. Jadi kita semua harus menjadi orang Kristen, datang ke gereja, ibadah kepada Tuhan, melayani Tuhan bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kita melihat kesaksian orang. Maka dalam gereja jangan banyak-banyak kesaksian. Kalaupun orang mau bersaksi, orang harus bersaksi untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mengajak orang, lihat aku, sama seperti aku, kamu bisa. No, nggak bisa, nggak sama, nggak semua orang seperti itu. Beda-beda orang, beda-beda nasib orang, beda-beda jalan yang ditentukan orang, beda-beda. Ada yang seperti Abraham, sampai tua tidak pernah kita baca dalam Alkitab bahwa dia menderita segala macam. Tapi ada orang seperti Ayub yang harus menderita. Nah, beda-beda. Beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Makanya kesaksian tidak bisa. Kesaksian itu hanya sekedar mempermuliakan Allah, tidak boleh jadi dogma, tidak boleh jadi doktrin, apalagi dipercaya bisa terjadi kepada semua orang. Oke? Jadi kita melihat di sini integritas kenabian juga bisa kita contoh daripada Yusuf. Apa itu? Mengkhotbahkan
kabar buruk. Jangan hanya bicara yang manis-manis, yang enak-enak. 3 bakul, 3 hari menuju eksekusi pemenggalan, pajangan tiang publik, dan dimakan burung. Ini yang disebut sebagai integritas profetik. Yusuf menyampaikan kebenaran ilahi yang mengerikan tanpa memperhalusnya. Kamu akan dipenggal. Kepalamu akan ditinggikan dari tubuhmu. Dan tubuhmu akan digantung dan burung-burung akan memakannya. No ABS, asal Bapak senang. Oke? Karena di tempat kerja asal Bapak senang. Sampaikan fakta objektif, jangan manipulasi kebenaran hanya demi menyenangkan atasan atau audiensi. Dan antar sahabat, teguran sahabat berani menegur dosa untuk menyelamatkan jiwa. Jangan hanya memberitakan janji manis. Kalau kamu sahabat yang baik, jadilah sahabat yang baik yang menegur dosa. Kalau temanmu melakukan kesalahan, kalau temanmu melakukan dosa, melakukan yang buruk, kamu harus tegur. Kalau kamu mau menjadi sahabat yang baik, kalau kamu orang Kristen. Dulu sering saya katakan bahwa orang zaman sekarang suka punya sahabat, maaf kata, mereka lebih mau bersahabat dengan anjing daripada manusia. Kenapa? Karena manusia cerewet. Karena manusia suka menegur. Tapi kalau anjing, kamu suruh dia duduk, dia duduk. Kamu suruh dia lari, dia lari. Itulah sahabat yang baik di mata dunia. Tapi orang Kristen harus menjadi sahabat yang baik, yaitu membawa sahabatnya ke jalan yang benar. Harus menjadi saudara yang baik, yaitu membawa saudaranya ke jalan yang benar. Meskipun itu dengan memberitakan kabar buruk. Meskipun itu kadang-kadang kedengaran tidak menyenangkan. Dulu waktu saya kuliah sering saya dengar, sometimes truth hurts. Kadang-kadang atau bahkan sering kebenaran itu menyakitkan. Makanya Tuhan juga katakan tentang firman Tuhan seperti pedang, kan? Firman Tuhan itu bukan seperti apa? Angin sepoi-sepoi, ya, yang menyenangkan. Wah, kalau dia datangnya, kita bisa begitu diayun oleh dia. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2 lagi, menembus sampai ke jiwa, ditusuk kita. Dan ini juga adalah kepada para hamba Tuhan. Jangan berbicara manis-manis, ya, tapi hamba Tuhan sama zaman sekarang yang disukai adalah yang manis-manis bicaranya, kan, yang enak-enak. Kenapa? Karena memang Paulus juga katakan kepada Timotius, kan, bahwa di zaman akhir orang-orang akan lebih suka mencari guru-guru bagi diri mereka sendiri yang mengajarkan, membicarakan hal-hal yang menggelitik telinga, yang menyenangkan, yang enak didengar. Kalau menegur dosa, kalau tentang neraka, kalau tentang hukuman, aduh, tak enak didengar. Jangan bicara seperti ini, jangan ofensif. Wah, sekarang pun pendeta diatur. Jangan khotbah hal-hal ofensif. Khotbah hal-hal membangun, katanya. Apa yang membangun? Membangun Tuhan berkati, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi, Tuhan happy dengan kamu. Waktu saya zaman SMA, pendeta di gereja kami yang paling disukai oleh orang adalah pendeta yang suka apa? Yang kalau dia khotbah, dia suka berkelakar, ceritakan cerita-cerita lucu. Wah, orang tertawa terbahak-bahak. Kan nanti pulang orang dari gereja happy, semua happy. Lagi pendeta yang disukai, dia bilang apa?
Dia bilang tentang dosa, dia bicara tentang dosa. Dia bilang orang Kristen banyak mengaku Kristen tapi berzina. Banyak orang Kristen mengaku Kristen tapi mencuri, merokok, minum. Tapi di setiap kali dia bilang hal seperti ini, dia akhiri dengan apa? Tapi tidak di gereja ini. Semua orang happy. Tidak di gereja ini. Jadi kita jangan seperti itu ya. Di sini tidak ada yang seperti itu. Itu di gereja lain. Kita jangan seperti itu. Wah, semua orang senang dengan yang seperti itu. Semua orang happy dengan yang seperti itu. Menggelitik telinga. Lihat Yusuf. Kabar yang dia kabarkan adalah kabar yang buruk. Tentang hukuman. Dan dia katakan, itu adalah nabi yang benar. Kalau kita orang Kristen yang memperkatakan firman Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Tak enak pun didengar. Makanya saya heran sekarang orang suka pendeta-pendeta yang kalau di sosial media, kalau di TV tidak berani dengan terang-terangan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Makanya lihat sajalah kalau pendeta-pendeta yang keras khotbahnya, yang khotbahnya betul-betul mengatakan bahwa Yesus salah satunya jalan, tidak pernah diundang di televisi. Mereka tidak akan undang di televisi. Karena mereka tidak mau ini diberitakan. Tapi mereka akan undang siapa? Mereka-mereka yang masih bisa terima. Masih bisa bilang bahwa kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun it's okay. Tidak apa. Dan itu yang banyak di sosial media. Itu yang banyak di podcast. Itu yang banyak di YouTube. Mereka yang selalu bisa mengkompromikan. Ada lagi seperti kalau tidak, saya yakin benar Elia, tahu Elia? Salah satu pengajar yang harus diwaspadai. Suatu hari dia ketemu dengan salah satu habib atau ustadz. Ya, ini mengatakan bahwa kamu pun bisa disebut anak Tuhan Yesus. Walaupun kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Gimana ceritanya anak Tuhan Yesus tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Tapi kata-kata ini menyenangkan. Enak didengar. Mereka tidak akan mengatakan bahwa kamu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan dihukum, kamu akan masuk ke dalam api neraka. Yang dihukum di sana selama-lamanya. Harus seperti Yusuf. Jadi kalau kita punya saudara, punya teman juga yang tidak percaya kepada Tuhan, kita harus terang-terangan mengatakan. Kadang-kadang menyakitkan. Tapi kalau sudah kesempatannya memang berbicara tentang itu, seperti juru roti ini tanya, bagaimana dengan aku? Apa kalau dia tanya, bagaimana dengan aku? Apakah aku akan masuk surga atau tidak? Kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Kamu ke neraka. Gak enak didengar? Itu adalah kebenaran. Dan kita harus mau mengatakannya. Dan di sini kalau kita mau lihat perbedaan dari juru minuman dan juru roti, ya. Saya rasa kita tidak perlu lihat ini, kita lanjut ke ayat 20 karena waktu kita. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawai. Terjadi di hari ketiga. 3 hari, terjadi 3 hari. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Ya. Dan ini terjadi seperti kalau kita nonton di film-film, ya. Di pesta raja-raja duniawi seperti ini, disitulah juga mereka melakukan hal-hal yang mengerikan seperti ini, yaitu mengeksekusi musuh mereka. Oke, dan kita melihat ayat 21 dan 22, kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun, persis sama, ya kan?
Mengambil minuman itu dan menaruhnya, mengambil piala itu ditaruh di tangannya. Persis sama. Ambil piala, taruh di tangan Firaun. Tapi kepala juru roti itu digantungnya. Seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Seperti yang diungkapkan, yang dinyatakan tafsirannya oleh Yusuf kepada mereka. Tidak ada sesedikit pun hal yang melenceng. Nah, itu juga pembuktian dari sebuah nubuatan yang benar. Tidak ada yang melenceng. Makanya saya katakan tadi, kalau ada seorang pendeta yang mengaku mempunyai nubuatan untuk menyembuhkan, dan dia bilang Tuhan mau dia menyembuhkan orang, tapi ada orang yang dia doakan tapi tidak sembuh, satu orang saja, atau sembuhnya tidak full, fix nabi palsu. Karena kalau Tuhan memang bekerja, kalau memang itu yang Tuhan mau, tidak ada sedikit pun yang meleset. Makanya hati-hati sekali berbicara. Hati-hati sekali berbicara. Kadang-kadang kalau saya pun kunjungi orang, jemaat, cerita tentang ini dan itu, tentang apa yang harus mereka lakukan, tanya pendapat, harus hati-hati bicara. Yang sakit didoakan, harus hati-hati bicara. Jangan sampai kita katakan meleset dari apa yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, wah, kita ini nabi palsu. Kita ini hamba Tuhan palsu, pendeta palsu. Hati-hati bicara. Makanya jangan sesekali saya tidak berani untuk mengatakan bahwa dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan apa? Kalau tidak terjadi, kalau di perjanjian lama dilempar batu sampai mati. Oke? Jadi terjadi betul-betul inerensi ketidakbersalahan, ya, dari firman Tuhan, dari nubuatan yang memang datang daripada Tuhan, seperti yang ditafsirkan oleh Yusuf. Oke? Terakhir, ayat terakhir di pasal 40 ini. Tapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Wah, sesuatu hal yang bisa kita katakan anti klimaks, ya kan? Dalam diri Yusuf mungkin juga dia berpikir, kenapa? Setelah si juru minuman pergi keluar, tentu sebagai manusia yang tidak tahu tentang masa depan, dia menunggu ini. Kapan? Dan kapan? Tragedi amnesia budi baik. Juru minuman tidak terkena amnesia biologis. Ia secara sadar membuang Yusuf dari benaknya. Sebuah pengkhianatan pasif agresif ditandai dengan jeda paragraf terbuka masoretik. Maksudnya di dalam bahasa aslinya ada sebuah tanda pasek namanya, dan di situ itu adalah tanda yang menunjukkan kepada kita bahwa ada silent perenungan. Bahwa ini tidak terjadi secara kebetulan. Ya, si juru minuman juga bukan lupa dalam artian dia mengalami amnesia, tapi dia merasa tidak mau mengatakannya. Mungkin karena khawatir, karena takut, ya kan? Ini dia baru saja dikeluarkan dari penjara. Dia takut berbicara karena pada zaman tersebut hati-hati berbicara dengan raja. Kalau yang kamu katakan mau benar mau salah, kalau itu tidak menyenangkan hatinya, mau itu pun benar, kamu bisa dihukum juga. Jadi si juru minuman dia lupakan tentang Yusuf. Makanya nanti kalau kita lanjut ke pasal 41 minggu depan, kalau Tuhan tolong, maka kita bisa melihat dia mengungkapkan dosanya, yaitu melupakan tentang Yusuf. Oke? Jadi, dan ini juga terakhir sebagai penutup mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berhenti bersandar kepada janji manusia. Kita lakukan sebaik mungkin usaha kita, tapi tetap bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia, karena bersandar kepada manusia adalah penyesalan pada akhirnya. Oke, jangan bersandar kepada manusia, apalagi supaya kamu ditolong, supaya kamu
dibantu. Banyak sekali kita dalam dunia ini, bahkan orang Kristen, lebih-lebih anak-anak muda, ya, lebih memilih untuk menyenangkan hati manusia daripada Tuhan, karena berpikir bahwa manusialah yang menolong dia. Kemarin saya melihat ada status anak muda yang meresahkan saya secara pribadi ketika dia bilang di sana ada sebuah postingan, dibilang mamanya sama dia, ini ceritanya dalam postingan tersebut, mamanya bilang bahwa jangan bergaul dengan orang-orang jahat, orang-orang rusak. Dan dia bilang apa? Sorry ma, waktu aku susah orang-orang rusak inilah yang menolong aku. Makanya sekarang pergaulannya wah ngeri-ngeri, merokok, minum segala macam. Karena berpikir bahwa mereka lah yang menolong saya. Kalau nggak ada mereka, saya tidak dapat kerja. Kalau nggak ada mereka, saya tidak hidup. Lupa Tuhan, bahkan yang memakai orang tidak percaya untuk menolong kita. Itu yang seharusnya. Tapi lebih memilih menyenangkan hati manusia daripada Tuhan. Makanya nanti pada akhirnya kecewa. Lebih-lebih ngeri kalau hanya dalam dunia kecewa lalu bertobat dan percaya Tuhan. Lebih-lebih ngeri kalau mati bersama dengan kawan-kawan ini, mati sampai di depan Tuhan kecewa. Karena satu dengan yang lain tidak bisa menolong. Tuhan bilang kalian masuk neraka. Itu lebih-lebih lagi mengerikan. Jangan bersandar kepada manusia, bersandarlah kepada Allah. Kalau manusia bisa kita jadikan penolong kita, maka jadikan mereka penolong di dalam Tuhan. Tetap bersandarnya kepada Tuhan, bukan kepada mereka. Tetap yang kita mau senangkan adalah Tuhan, bukan mereka. Supaya kita jangan kecewa. Jadi belajar dari kejadian ini. Tapi ini bukan berarti bahwa Yusuf dalam artian kecewa karena dia bersandar kepada manusia di sini, bukan ya. Tapi apa yang dialami oleh Yusuf ini menjadi pelajaran, hikmat, kebijaksanaan bagi kita. Untuk kita jangan bersandar kepada manusia. Oke, kiranya Tuhan menolong kita. Saya rasa cukup, ini semua hal yang tadi saya juga sudah sampaikan. Kelas kita sampai di sini, atau apa yang saya sampaikan sampai di sini, ada yang mau kita tanya?